Anda masih bersama kami di Berita Semarang dan berikut kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga lebih murah dibandingkan di pasar, warga Kota Semarang serbu pasar murah. Krisis air bersih melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Warga menyerbu mobil tangki air bersih bantuan pemerintah. Permintaan hewan kurban baik sapi dan kambing terus meningkat 2 minggu jelang Idul Adha. Mayat bayi laki-laki ditemukan mengambang di aliran sungai banjir Kanal Timur, Kota Semarang. Diduga bayi malang dibuang orang tuanya setelah dilahirkan. Warga kawasan Tambak Dalam geger dengan penemuan mayat bayi laki-laki di aliran sungai banjir Kanal Timur di bawah jembatan Citarum, Kota Semarang. Mayat bayi ditemukan segerombolan anak-anak yang tengah bermain di sekitaran sungai. Awalnya mereka mengira boneka yang mengambang di aliran sungai, namun setelah didekati, rupanya sesosok mayat bayi laki-laki. Kondisi mayat bayi masih bertali pusar, terbungkus kain dan mulai membusuk. Kalau jenis kelamin informasi sementara adalah laki-laki. Usianya itu dilihat dari kondisi jenazah bayi itu masih ada hari-harinya, kemudian baru dilahirkan. Dari hasil pemeriksaan olah tempat kejadian perkara, diperkirakan bayi malang ini baru dilahirkan dan sengaja dibuang orang tuanya. Mayat bayi dibawa ke RSUP Dr. Karyadi untuk autopsi. Berbekal keterangan saksi di lapangan, kini polisi tengah mengusut dan melacak siapa pelaku pembuangan bayi. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang. Berita lainnya untuk Anda, pengeroyok 3 siswa MTS di Rembang akhirnya ditangkap polisi. Dalang pengeroyokan mengaku tega menghajar korban karena menduga adiknya disetubuhi salah satu korban. 10 orang terduga pengeroyokan 3 siswa MTS ditangkap Polres Rembang. Pengeroyokan di Jalan Pandangan Sedan, Desa Sumbergayam, Kecamatan Kragan, Rembang, Jumat malam lalu menewaskan 1 orang, sementara 2 lainnya terluka. Dalang pengeroyokan adalah seorang perempuan. Ia menuduh salah satu korban telah menyetubuhi adiknya. 3 korban diadang dan dihajar beramai-ramai. Korban berinisial HD tewas setelah diseret sejauh 50 meter. Pelaku ini ada yang balas dendam atas kejadian dilakukannya dugaan persetubuhan oleh seorang perempuan. 2 buah senjata tajam, 5 sepeda motor, baju korban, dan 1 tong sampah untuk membakar baju jadi barang bukti. Para pelaku diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan 2 pelaku masih buron. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Pembelian hewan kurban terus meningkat. Di Kudus, penjualan kambing bisa mencapai puluhan ekor per harinya. Begitu juga di Kota Semarang, permintaan sapi kurban terus naik hingga keluar kota. Pasar kambing di Desa Jurang, Kecamatan Gebok, Kudus ramai meskipun Idul Adha masih 2 minggu lagi. Tak hanya pembeli, pedagang juga semakin ramai. Bahkan dalam sehari mereka bisa menjual belasan ekor kambing yang biasanya kurang dari 10 ekor. Bisa jual berapa, Pak? 8 sampai 9 ekor 10 kambing. Kalau ini menjelang Idul Adha, penjualan Mungkin bisa 30 sampai 35 yang saat ini. Kalau nanti ya ratusan. Tingginya permintaan diiringi naiknya harga hewan kurban sekitar 200.000 per ekor. Meski begitu, warga tetap berburu kambing karena merasa kenaikan masih wajar. Warga memilih membeli hewan kurban jauh-jauh hari karena mendekati Idul Adha harga bisa semakin mahal. Sekarang itu masih murah, Mas. Masih bisa terjangkau dengan harga yang standar. Tapi kalau sudah mepet, misalnya kurang 5 hari, itu harganya sudah melambung tinggi. Ini bisa 4 juta lebih ini. Sore
misalkan bisa 4 juta, 4 juta setengah. Khawatir juga nanti terjadi lonjakan harga. Khawatir seperti itu, maka beli dari sekarang supaya harganya bisa terjangkau. Hal serupa juga dirasakan peternak sapi di Gunung Pati, Kota Semarang. Peternak hewan kurban bisa menjual 9 ekor sapi dalam kurung waktu seminggu. Permintaan sapi datang dari dalam hingga luar kota. Mereka juga memastikan hewan ternaknya sehat dan divaksin PMK dan LSD. Harga sapi kurban bervariasi sekitar 22 juta rupiah untuk sapi lokal dan 60 juta rupiah untuk sapi super. Biasanya itu 2 minggu sebelum hari H itu rame-ramenya, Mas. Ya mungkin untuk tahun ini semoga juga sama. Untuk 2 minggu ke depan, kurang 2 minggu itu mungkin sudah laku semua. Para pedagang hewan senang dengan penjualan hewan kurban tahun ini mengingat tahun lalu penjualan sempat merosot karena penyakit mulut dan kuku. Arif Nur dan Ali Muftagir melaporkan dari Kudus dan Kota Semarang. Seekor kambing peranakan etawa dengan bobot 20 kg tercebur ke dalam sumur. Proses evakuasi kambing membutuhkan waktu sekitar 45 menit. Beginilah proses evakuasi kambing peranakan etawa di Desa Sekaran Wonosari, Kabupaten Klaten, Sabtu malam. Kambing peranakan etawa dengan bobot sekitar 20 kg tercebur ke sumur di areal pemakaman umum. Pemilik kambing mengatakan kambingnya hendak mencari makan dan melewati bagian atas sumur yang ditutup dengan asbes. Diduga asbes sumur retak dan kambing tercebur ke sumur. Pemilik kambing sempat mencoba menyelamatkan kambing dengan tangga, namun gagal karena ada gas beracun di dalam sumur. Menyelamatkan manual atau gimana tadi? Manual. Pasti pakai manual, pakai tangga, pakai itu tali, tapi di dalam sumur mengandung gas, itu sangat berbahaya sekali. Terus telepon ke damkar. Petugas menggunakan peralatan lengkap karena ada gas beracun di sumur sedalam 24 meter. Kambing akhirnya dievakuasi dalam waktu 45 menit. Tadi untuk evakuasian kita membutuhkan waktu sekitar 45 menitan. 45 menit, 10 menit, 15 menitan untuk persiapan alat, tapi 20 menitan untuk evakuasi ke atasnya. Menggunakan teknik apa, Mas? Tekniknya tadi untuk SRT, vertical rescue. Ya, untuk vertical rescue. Kedalaman. Sayangnya kambing peranakan etawa sudah mati saat dievakuasi. Kambing kemudian dikubur pemiliknya. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Informasi lainnya untuk Anda, ratusan umat Buddha mengikuti tradisi Pindapata yang pertama kali digelar di Solo. Bahkan warga non-Buddha juga ikut memeriahkan kegiatan membagi-bagikan makanan kepada biksu. Melepas burung menandai awal tradisi Pindapata di Kota Solo. Para biksu berjalan dan menerima pemberian dari warga seperti makanan atau kebutuhan sehari-hari. Tak hanya umat Buddha, warga non-Buddha juga ikut berpartisipasi. Tradisi ini sebagai bentuk toleransi antara umat beragama. Jadi kita tidak membedakan siapapun dia dari latar belakang manapun yang hadir di sini, tapi kita semua bersatu untuk memberikan apa yang kita miliki kepada para bante ini sebagai bukti bahwa Indonesia ini kita adalah satu dan sama antar umat beragama. Ini adalah kali pertama Pindapata digelar di Kota Solo. Umat Buddha memanfaatkan momentum ini sebagai bentuk ibadah. Kita berdana makanan kepada biksu sangga, dengan berdana makanan kita menjalankan kehidupan, ada tenaga untuk bisa melakukan kehidupan, melanjutkan kehidupan. Pindapata adalah bagian dari perayaan Waisak. Tradisi ini mengajak warga untuk melakukan kebaikan dengan berbagi. Mengenalkan tradisi Buddhis yang ini benar-benar suatu hal yang baik karena memberi kesempatan kepada umat beragama untuk bisa melakukan kebaikan dengan cara berdana atau memberi, karena itu hal yang paling sederhana dan mudah dilakukan. Tradisi Pindapata berlangsung semarak dengan pernak-pernik umbul-umbul, stupa dan patung Buddha di sepanjang Jalan Sudirman serta kawasan Balai Kota Solo.
Heri Prasetyo melaporkan dari Solo.